Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Jui Seto. Kali ini aku bikin kering tempe lagi. Ini versi renyah juga, tapi tanpa kacang. Dan ini pakai gula merah, jadi rasanya tuh legit, gurih. Bisa kalian jadikan stok untuk menu sehari-hari. Kalau kalian lagi males masak, terus bisa juga kalian jual. Ini nanti saya bakal bagikan caranya supaya tempenya kering maksimal dan nggak mudah basi. Jadi ini aku pakai tempe 2 papan, dipotong kecil-kecil tipis kayak gini, atau kadang juga dibilang dipotong bentukan korek api. Nah, setelah semuanya dipotong, angin-anginkan dulu di wadah yang lebar gitu supaya tempenya agak kering. Nanti kalau digoreng itu jadinya lebih cepat kering dan bakalan renyah hasilnya. Nggak usah lama-lama, cukup sambil nyiapin bahan-bahan lainnya aja. Nah, setelah itu siapin minyak yang banyak. Lalu tempenya digoreng sampai benar-benar kering. Ini aku gorengnya pakai api besar awalnya. Nanti kalau panasnya udah stabil, baru apinya dikecilkan ke sedang. Tandanya kalau tempe udah bener-bener kering itu dia bakalan ngambang ke atas kayak gini. Nah, kayak gini, ini tandanya tempe udah kering dan minyaknya tuh nggak berisik lagi. Suaranya tuh nggak terlalu rame gitu. Pokoknya kalau sudah anteng kayak gitu, berarti tempenya udah benar-benar kering. Nah, itu langsung aja diangkat. Nah, kayak gini, ini sudah benar-benar kering. Lalu lanjut digoreng semuanya. Ini untuk 2 papan itu aku 2 kali goreng ya. Minyaknya aku pakai minyak sebanyak 1,5 liter. Kemudian yang tadi sudah diangkat itu ditiriskan, diratakan kayak gini supaya cepat kering nantinya, cepat dingin dan nggak melempem. Nah, kita siapin bahan lainnya. Ini ada gula merah, ada asam jawa. Asam jawanya ini setengah sendok makan. Kemudian kalau ada air panas, pakai air panas sebanyak 3-4 sendok makan. Kalau nggak ada, pakai air dingin aja. Kemudian untuk bumbu halusnya ini ada cabai keriting, ada bawang merah, bawang putih, ada bumbu tambahannya ada daun salam sama lengkuas. Kalau kalian mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit, atau kalau kalian nggak mau ada rasa pedasnya sama sekali, pakai aja cabai merah besar terus dibuang bijinya. Cara menghaluskannya boleh diulek, boleh di blender kayak gini. Ini ku blender pakai air, lalu bumbu halusnya ini disangrai dulu tanpa minyak ya, sampai benar-benar kering dan nggak ada airnya lagi. Ini untuk memastikan bahwa airnya udah benar-benar habis. Nanti supaya kering tempenya atau sambal goreng tempenya itu awet, bisa tahan sampai sekitar semingguan. Di suhu ruang itu tahan aja, asalkan kalian masaknya airnya harus benar-benar habis dan bumbunya benar-benar matang. Nah, setelah bumbunya kering, masukkan air asam jawa, lengkuas, daun salam, kemudian diaduk sebentar sampai layu atau keluar aromanya wangi gitu. Kemudian tambahkan minyak. Ini minyaknya kurang lebih aku pakai 100 gram. Kemudian dimasak sampai benar-benar keluar aromanya benar-benar tanak. Sambil nunggu tanak, masukkan aja bumbu-bumbunya. Ini aku ada MSG atau micin. Kalau kalian nggak mau, skip aja. Boleh juga pakai kaldu bubuk. Kemudian gula merah dimasukkan, garam. Aku pakai tambahan kaldu bubuk lagi. Nah, ini dimasak sampai bumbunya menjadi karamel. Kalau bumbunya udah berkaramel kayak gini, lengkuas sama daun salamnya kita keluarin karena aromanya udah keluar ya, kita sudah dapat aromanya. Supaya nanti kalau tempenya dimasukin itu enak, nggak kecampur sama lengkuas sama daun-daunnya lagi. Nah, kalau sudah, tekstur bumbunya tuh harus sampai kayak gini ya, sampai kental dan berkaramel kayak gini. Dan ini selama proses masaknya harus terus diaduk pakai api sedang. Kemudian masukin tempe yang sudah digoreng tadi.
Kecilkan api lalu diaduk sampai tekstur tempenya ini tercampur rata dan nggak terlalu menggumpal. Nanti kalian bakalan lihat di video teksturnya kalau sudah diaduk agak lama. Nah kalau kayak gini kan masih menggumpal banget ini sama bumbunya tuh, coba lihat masih kalau diaduk itu masih saling nempel banget. Nah kalau diaduk agak lama nanti dia teksturnya bakalan semakin lengket, tapi bukan lengket yang basah menggumpal kayak gini, tapi dia bakalan lengket yang lebih kering kayak gitu. Nah kalau kayak gitu nanti kering tempenya tuh bakalan awet banget. Nah, teksturnya tuh kayak gini. Jadi dia agak terpisah-pisah. Dia nih bumbunya udah mulai agak kering, gulanya udah mulai nggak terlalu basah. Nah, kalau kayak gini biarkan dingin dulu baru nanti kalian kemas atau taruh di wadah tertutup. Nah, misalkan kalian mau tambahkan kacang tanah atau teri, kacang tanahnya bisa kalian masukkan barengan sama tempe tadi, tapi kalau terinya itu dimasukkannya saat kondisi sambal gorengnya udah dingin supaya renyahnya tuh awet, supaya nggak nanti jadinya melempem. Jadi kalau sudah dingin baru kalian masukkan terinya. Nah kemudian, ini coba aku timbang satu toples itu isinya sekitar 150 gram dan ini di sini tuh dijual biasanya satu toples kayak gini harganya sekitar 20 sampai 25.000. Jadi kalian sesuaikan aja dengan di daerah kalian mau dijual berapa. Nah ini aku kasihkan contohnya aja. Sebenarnya kalau mau dijual, kalau masih beruap kayak gini jangan ditutup dulu toplesnya, pokoknya biarkan sampai benar-benar dingin baru kalian masukkan ke dalam toples lalu ditutup rapat. Nah ini dia hasilnya, ini awet banget beneran. Aku taruh di suhu ruang selama seminggu masih renyah, nggak bau apa-apa, sama seperti ketika pertama kali ku bikin. Semoga ini menginspirasi kalian untuk bikin cemilan atau bikin lauk tambahan, atau alhamdulillahnya lagi kalau bisa kalian jual. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.